Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgitar dari kelas 4K dengan NIM 19044111159. Di sini saya akan melakukan atau menjelaskan tentang konsep dasar sistem komputer. Ini merupakan tugas pertama mata kuliah sistem operasi komputer. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Sistem operasi komputer. Konsep dasar sistem operasi komputer. Pertama yaitu definisi. Komputer merupakan suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dan juga dapat menyimpan program dan hasil pengolahan serta bekerja secara otomatis. Komputer itu terdapat 3 istilah penting, yaitu input atau dalam kurung data, kedua itu pengolahan data, dan ketiga informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer itu dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau dalam kurung FDE, atau dalam bahasa Inggrisnya itu Electronic Data Processing dalam kurung EDF. Adapun struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara tiap dari komponen saling terkait. Struktur komputer itu terdiri dari input device, input-output ports, output device, kemudian ada data bus, control bus, address bus, CPU, dan memori RAM dan ROM. Struktur komputer. Ada 4 komponen pokok sistem komputer. Pertama yaitu pemroses. Pemroses adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat input, dan hasilnya akan ditampilkan di alat output. Alat pemroses itu terdiri dari CPU dan main memori. Kedua, memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte, yang ukurannya bisa mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Ketiga, yaitu perangkat masukan dan keluaran. Perangkat masukan dan keluaran sendiri sering disebut dengan istilah I garing O, yang artinya adalah bagian sistem mikroprosesor yang berfungsi menghubungkan dan menyambungkan alat atau perangkat luar dalam komputer. Yang keempat itu interkoneksi antar komponen.
Interkoneksi antar komponen adalah struktur dan mekanisme untuk menghubungkan tiga komponen sebagai berikut, yaitu pemroses, memori utama, dan perangkat masukan. Pemroses atau CPU. CPU adalah rangkaian sirkuit elektronik yang sangat kompleks dan luas yang menjalankan instruksi program yang tersimpan. Semua komputer besar dan ataupun kecil harus memiliki unit prosesor atau CPU. Pemroses atau CPU berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemroses melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut. Pertama yaitu mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dan memori utama. Kedua yaitu mengkode instruksi menjadi proses sederhana. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan proses tersebut. Secara bersamaan, fungsi-fungsi ini sering disebut sebagai siklus instruksi. Selain fungsi siklus instruksi, CPU memiliki fungsi yaitu mengambil dan menulis data. Pemroses CPU. Operasi-operasi pada pemroses dikategorikan menjadi tiga. Pertama ya ada operasi aritmetika, operasi logika, dan terakhir yaitu operasi pengendalian. Operasi aritmetika yaitu penambahan, semisal penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan operasi logika yaitu semacam operasi logika semacam operasi OR, AND, XOR, inversi, dan sebagainya. Sedangkan operasi pengendalian yaitu operasi percabangan, lompat, dan sebagainya. Pemroses CPU. Pemroses CPU terdiri dari tiga komponen, yaitu CU atau control unit, ALU atau arithmetic logic unit, dan ketiga yaitu register. CU memiliki kepanjangan dari control unit. Control unit adalah salah satu unit dari prosesor yang memiliki fungsi mengontrol dan atau pengendali dari operasi yang dilakukan oleh ALU atau arithmetic logical unit CPU. Output CU akan mengatur aktivitas dari unit lainnya dari perangkat CPU. Kemudian ada ALU. ALU merupakan bagian dari CPU yang membentuk operasi aritmetika dan logika terhadap data. Proses yang terdapat di ALU adalah CPU membawa data ke ALU untuk diproses, dan CPU mengambil lagi hasil proses dari ALU. ALU sendiri itu berfungsi melakukan operasi aritmetika dan logika. Kemudian ada register. Register merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat operan dari operasi yang dilakukan oleh pemroses. CU atau control unit mengatur dan mengendalikan semua peralatan
yang ada pada sistem komputer. Kapan alat input menerima data dan kapan data diolah, serta kapan ditampilkan pada alat output. Mengartikan instruksi dari program komputer membawa data dari alat input ke memori utama, kemudian mengambil data dari memori utama untuk diolah, kemudian itu mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk perhitungan aritmetika atau perbandingan logika, membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saat akan disajikan ke alat output. Kemudian itu CU memiliki tugas dari unit kendali ini adalah kesimpulan dari tugas dari unit kendali atau CU itu adalah pertama, mengatur dan mengendalikan alat input dan output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. 3. Mengambil data dari memori utama jika diperlukan. Yang keempat itu mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmetika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU. Dan terakhir yaitu menyimpan hasil proses ke memori utama. Kemudian ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit. ALU melakukan semua proses aritmetika dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. ALU melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua operan dengan menggunakan operator logika tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih dari, dan lebih besar atau sama dengan. Memori. Ada 3 macam memori yang digunakan di dalam sistem komputer, yaitu register, main memory, dan secondary storage. Register digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang diproses, sedangkan main memory dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Dan yang terakhir yaitu secondary storage yang dipergunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Register alat penyimpan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. CPU diibaratkan sebagai otak yang punya ingatan kedua dari register dan pengendali organ tubuh atau CU. Program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses dalam kurung melakukan satu persatu instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Register. Instruksi tersebut dibaca dan diingat.
instruksi yang sedang diproses disimpan di register. Misalnya, C sama dengan A tambah B. Maka perlu dinilai A dan B yang masih ada di meja atau dalam kurun di memori utama. Data ini dibaca dan masuk ingatan kita. Data yang sedang diproses disimpan di register. Misal A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Sehingga nilai C dapat dihitung, yaitu 5. Dalam kurun proses perhitungan ini dilakukan di ALU. Dan kemudian itu hasil dari perhitungan tadi ini dituliskan kembali di meja atau dalam kurun disimpan kembali ke memori utama. Setelah itu mungkin data, program, dan hasilnya disimpan secara permanen dalam lemari kabinet atau biasa disebut penyimpanan sekunder. Kemudian kita beralih ke perangkat I-O atau biasa disebut perangkat masukan keluaran atau juga biasa disebut perangkat input dan output. Perangkat masukan atau keluaran digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai ataupun lingkungan secara umum. Perangkat masukan atau keluaran terdiri dari dua bagian, yaitu komponen mekanis dan komponen elektronis. Komponen mekanis yaitu perangkat itu sendiri, dan sedangkan komponen elektronis yaitu pengendali perangkat berupa chip controller. Interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen disebut bus, dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Kedua, menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input output. Bus antara CPU dengan memori utama diletakkan pada MDR atau memori data register, MAR, dan juga MAR, memory address register, dan unit kendali dalam CPU atau biasa disebut internal bus. Bus yang menghubungkan CPU dengan perangkat masukan dan keluaran tidak diletakkan langsung, tetapi dilakukan melalui I-O port atau DMA, Direct Memory Access Controller, atau I-O channel, dan disebut external bus. Di dalam external bus terdapat data bus yang menghubungkan MDR, address bus yang dihubungkan dengan MAR, serta control bus yang dihubungkan dengan control unit. Dan yang terakhir, bus. Bus terdiri dari 3 macam, yaitu pertama bus alamat, bus data, dan bus kendali atau control bus. Bus alamat atau address bus berfungsi untuk memberikan alamat dan memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat itu sendiri terdiri dari 16, 20 sampai 24 jalur sinyal paralel atau lebih. Kemudian ada bus data atau data bus untuk membaca dan mengirim data dari ke memori atau port. Bus data berisi 4, 8, 16 dan 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Dan sedangkan bus kendali atau control bus, sinyal bus kendali antara lain yaitu memory read, memory write, I-O read, dan I-O write.
Dan itulah tadi beberapa materi yang saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.